Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang sistem reproduksi pada manusia. Materi pelajaran IPA Biologi kelas 9. Kalian bisa simak dari buku kalian halaman 7 sampai dengan halaman 11. Yang perlu kita pelajari, yang perlu kita ketahui dalam mempelajari materi ini yaitu kompetensi dasarnya. Yang pertama, menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi dengan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Kedua, menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber terkait kesehatan dan upaya pencegahan gangguan pada organ reproduksi. Untuk tujuan pembelajaran, setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan dapat menjelaskan pembelahan sel, dapat menjelaskan tahap-tahap pembelahan mitosis, serta dapat menjelaskan tahap-tahap pembelahan meiosis. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan pembelahan sel? Pembelahan sel adalah peristiwa di mana sebuah sel membelah menjadi dua atau lebih sel baru. Pembelahan sel merupakan cara sel untuk memperbanyak diri atau yang disebut dengan bahasa ilmiahnya proses reproduksi sel. Seperti yang sudah kalian pelajari di waktu kelas 7, sel adalah bagian terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup berhubungan erat dengan proses pembelahan sel ini. Ya, kemudian di sini ada makhluk hidup uniseluler yang dia melakukan pembelahan selnya itu tujuannya untuk berkembang biak atau reproduksi. Sedangkan pada makhluk hidup bersel banyak atau multiseluler, pembelahan sel digunakan atau ditujukan untuk memperbanyak sel somatis atau sel tubuh dalam proses pertumbuhan dan sel gamet atau sel kelamin dalam membentuk individu baru. Pembelahan sel dibagi menjadi dua, yaitu pembelahan langsung, contohnya adalah proses amitosis, dan pembelahan secara tidak langsung, yaitu proses mitosis dan meiosis. Yang pertama, pembelahan secara langsung atau amitosis, disebut juga sebagai pembelahan biner. Pembelahan biner adalah proses pembelahan dari satu sel menjadi dua sel tanpa melalui fase-fase atau tahap-tahap pembelahan sel. Pembelahan biner banyak dilakukan organisme uniseluler atau bersel satu, seperti bakteri, amoeba, protozoa, dan mikroalga. Setiap terjadi pembelahan biner, satu sel akan membelah menjadi dua sel yang identik atau sama satu sama lain. Dua sel ini akan membelah lagi menjadi 4, begitu seterusnya ya, seperti gambar berikut ini. Kalian bisa lihat di sini ada gambar pembelahan amitosis pada amoeba. Itu amoeba pertama dia akan siap untuk membelah diri ya, kemudian dia akan membulatkan bagian tubuhnya. Setelah itu inti sel yang ada di dalamnya akan mulai memanjang dan kemudian sitoplasmanya juga akan mengalami pembelahan ya, protoplasmanya ini akan membelah. Setelah itu ya, setelah sitoplasmanya membelah, kemudian terbentuklah individu baru. Sama halnya dengan yang terjadi pada pembelahan biner di bakteri. Ya, kalian bisa lihat di sini kromosom bakteri menempel pada membran plasma. Setelah itu nanti dari bagian DNA kromosom itu menempel dan mengalami replikasi. Nah, setelah itu ya terjadi lekukan ya di dinding selnya ini ya, kemudian terjadilah pembelahan pada sel dan kemudian terbentuklah dua sel anakan. Yang kedua, pembelahan secara tidak langsung. Pembelahan secara tidak langsung adalah pembelahan yang melalui tahapan-tahapan tertentu. Setiap tahapan pembelahan ditandai dengan penampakan kromosom yang berbeda-beda. Ya, kita tahu bahwa di dalam inti sel terdapat benang-benang kromatin ya, seperti yang kalian lihat di sini, ini sel ya. Jadi yang merah dan biru itu adalah kromosom ya, benang-benang kromatin. Ketika sel akan membelah, benang-benang kromatin ini akan menebal ya, kemudian akan memendek ya, dari menebal kemudian akan memendek. Setelah itu, nah itu tadi yang disebut dengan kromosom ya.
Dan pada waktu sel sedang membelah, terjadi proses pembagian kromosom di dalamnya. Ya, seperti yang terlihat dari gambar ini. Jadi ini sel, ya, ini sel yang bulat-bulat ini, kemudian di dalamnya itu ada tadi kromosom. Kromosomnya itu tingkah laku kromosom selama sel membelah inilah yang disebut namanya fase-fase atau tahap-tahap pembelahan sel. Pembelahan sel yang terjadi melalui fase-fase itulah yang disebut namanya pembelahan secara tidak langsung karena ada tahapan-tahapannya ya. Dan pembelahan ini ya, pembelahan sel secara tidak langsung terdiri dari pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Yang pertama, pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis adalah sebuah proses pembelahan inti sel yang terjadi ya, yang menjadi dua inti sel baru melalui tahapan-tahapan tertentu dan menghasilkan sel anak dengan jenis dan jumlah kromosom yang sama dengan sel induknya atau 2N ya, dia sama persis dengan induknya. Dari satu sel kemudian menjadi dua sel anak identik. Nah, di sini bisa terlihat ya, di sini ada prosesnya ya. Jadi prosesnya dimulai nanti dari interfase, profase, kemudian metafase, anafase, dan telofase ini ya. Dari satu sel ini, maka akan menjadi dua sel ini ya, yang sama persis dengan induknya. Dan masing-masing dari sel anak ini mewarisi kromosom yang sama banyak dengan kromosom yang dimiliki induknya. Apabila sel induk mempunyai 2N, ya, misalnya dia punya 2N, induknya, kromosomnya, maka setiap anak akan mempunyai 2N kromosom, dia akan sama juga. Ya, dan mitosis ini dapat dilakukan oleh sel-sel somatis atau sel tubuh, baik pada tumbuhan, hewan, ataupun manusia. Tujuannya untuk apa? Ya, tujuannya ini untuk pertumbuhan dan regenerasi sel. Kemudian ini contohnya misalnya ada di sel akar, sel batang, sel daun ya, sel epitel, sel hati, atau di sel-sel somatik atau sel tubuh lainnya. Pembelahan secara mitosis terjadi melalui fase-fase sebagai berikut. Yang pertama adalah fase interfase atau kita kenal sebagai fase istirahat ya. Dan ini fase istirahat ini dia tidak melakukan pembelahan ya, sel ini tidak melakukan pembelahan. Namun interfase jika kita lihat di sini di gambar ya, ini adalah siklus sel. Yang bulat seperti ini adalah siklus sel ya. Jadi saya lanjutkan. Jadi pada fase istirahat ini atau fase interfase ini, tahap yang penting untuk mempersiapkan pembelahan atau melakukan metabolisme sel. Pada tahap ini terjadi sintetis zat baru berupa DNA dan RNA. Kemudian di sini dia dibagi lagi menjadi 3. Ya, ada fase pertumbuhan primer atau G1. Kemudian ada fase sintesis, ini simbolnya S. Kemudian ada fase pertumbuhan sekunder, simbolnya adalah G2. G1 atau pertumbuhan primer ini, ya, pada fase ini sel belum mengadakan replikasi DNA yang masih bersifat 2N atau diploid. Sementara organel-organel sel memperbanyak diri guna menunjang kehidupan sel. Selanjutnya pada fase sintesis. Pada fase ini, sel mensintesis materi genetik terutama DNA. Dan fase yang pertumbuhan sekunder ini atau G2 ini sel memperbanyak organel-organel yang dimilikinya agar dapat diwariskan kepada setiap sel turunannya. Selanjutnya tahap yang kedua adalah karyokinesis atau fase pembelahan inti sel. Jadi di sini adalah fase istirahat dan dia mulai siap-siap untuk pembelahan sel. Secara rinci, fase karyokinesis ini dibagi menjadi 4 fase ya. Ada profase, metafase, anafase, dan telofase atau saya biasanya singkatnya adalah PROMAT ya. PROMAT itu singkatan dari profase, metafase, anafase, dan telofase. Bisa dilihat di sini pada tahap profase. Pada tahap profase ini ya, tahap awal dimulainya pembelahan mitosis. Pada tahap profase terjadi proses-proses itu membran inti nukleus itu mulai menghilang. Jadi di tengahnya kan ada inti sel, ada inti nukleusnya itu. Kemudian dia akan menghilang. Nah, benang kromatin akan memadat membentuk kromosom.
Kromosom kemudian membentuk kromatid sesaudara. Kromatid sesaudara merupakan hasil penggandaan dari satu kromosom. Selanjutnya, ya nanti ada masih di sini ya, masih ada sentriol di sini. Nah, sentriol ini akan membelah menjadi dua sentriol ya. Sentriol yang di sini ya, ini sentriol ya. Sentriol di sini akan membelah menjadi dua sentriol. Masing-masing sentriol akan menuju kutub yang berlawanan. Jadi dia saling menjauh gitu ya. Berlawanan dan membentuk benang-benang spindel yang melekat pada sentromer di setiap kromatid. Nah, di sini kalian bisa lihat ya. Kemudian di sini tengah-tengahnya itu dia sentromer ya. Sentromer berkaitan dengan spindel. Nah, inilah yang disebut namanya kinetokor. Benang spindel akan berusaha untuk menarik kromosom menuju bidang ekuator atau bidang pembelahan ya. Karena memanjang itu akan saling menjauh, memanjang menuju bidang ekuator atau bidang pembelahan. Kemudian nanti selanjutnya akan masuk ke dalam tahap metafase. Jadi ini adalah tahap kedua ya pada pembelahan mitosis. Nah, pada metafase ini ada proses-proses dinding selnya itu udah mulai melebur secara sempurna. Jadi melebur sempurna. Setelah itu kromatid sesaudara bersejajar dengan bidang ekuator atau bidang pembelahan. Jadi dia sejajar ya di sini tuh. Ya, di tengah-tengah gitu ya. Sentriol lalu menjulurkan benang spindel. Yang di sini sentriol ya. Ini sentriol akan menjulurkan benang spindel berupa mikrotubulus yang berikatan dengan kinetokor tiap kromatid. Setelah kromatid tiba di bidang pembelahan, kinetokor akan memisah. Kemudian selanjutnya akan masuk ke dalam proses anafase. Jadi ini adalah tahap ketiga ya. Tahap ketiga anafase ini ada proses-proses ya. Di sini dibilang kromatid saudara dari setiap pasangan dia akan memisah menuju kutub yang berlawanan. Terlihat dari gambar ini ya, tadinya di tengah-tengah di bidang ekuator atau pembelahan, kemudian dia mulai memisahkan diri. Ya, mulai memisahkan diri menuju kutub yang berlawanan. Jadi dia masing-masing ada yang sebelah kiri, ada yang sebelah kanan. Pada akhir anafase ini, kedua kutub sel itu akan memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Tadi makanya jumlahnya adalah 2N ya. Selanjutnya masuk ke proses telfase. Ya, pada proses ini adalah tahap terakhir ya pada mitosis dan terjadi di sini akan membran inti mulai kembali bergabung, kemudian kromosom mulai meregang, ya, kemudian terbentuklah dua sel anakan yang bersifat haploid. Dan pada akhir pembelahan mitosis ini, tepatnya pada akhir tahap telfase itu terjadi pembelahan sitoplasma atau pembelahan sitokinesis. Jadi ada 3 tahapan ya. Oke, selanjutnya adalah pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis adalah suatu proses terjadinya pembelahan sel pada sel-sel kelamin. Kalau yang tadi mitosis pada sel tubuh, sekarang meiosis terjadi pada sel kelamin ya, dari organisme yang melakukan proses reproduksi dengan cara generatif ataupun seksual. Pembelahan meiosis biasanya disebut dengan proses pembelahan sel secara reduksi, karena proses yang dihasilkan adalah sel-sel anakan dengan jumlah kromosom setengah atau separuhnya dari kromosom induknya. Kalau tadi mitosis 2N diploid sama persis dengan induknya, nah sedangkan meiosis ini adalah jumlah kromosomnya itu setengah atau separuh dari kromosom induknya. Ya, dan bisa dilihat di sini ada fase-fasenya ya. Pada proses meiosis ada 2 fase ya, dibagi menjadi 2, meiosis 1 dan meiosis 2. Meiosis 1 ini ya, dilihat dari sini dimulai dari profase. Nah, profase ini terdiri atas 5 fase lagi. Ini saya singkat di sini, La, Zi, Pa, Di, Di. Ya, kalian bisa lihat di buku itu singkatannya. La itu adalah leptoten, Z itu adalah zigoten, Pa itu adalah pakiten, dan D-nya itu adalah D-nya itu diploten, dan yang terakhirnya itu adalah diakinesis. Ya, jadi
Kemudian oh ya, artinya ya, liptoten itu adalah kromatin yang memadat membentuk kromosom. Sedangkan zigoten, kromosom mulai berpasangan dengan homolognya. Jadi dia berpasangan dengan yang sama dengan dia ya. Kemudian yang pakiten itu kromosom homolog saling menempel. Jadi dia akan menempel, jadi dia akan mencari pasangannya. Jadi misalnya yang biru-biru, yang merah-merah gitu ya, mereka akan mencari pasangannya, kemudian akan menempel dan akan membentuk struktur namanya tetrad atau bivalen dan menggandakan serta terjadi pindah silang. Kemudian ada namanya diploten ya. Diploten ini pindah silang telah selesai dan kromosom homolog menjauh. Namun masih ada namanya kiasma. Diakinesis ya, yang terakhir ini adalah diakinesis, kromosom homolog sudah berpisah dan inti sel telah menghilang. Selanjutnya masuk ke dalam tahap metafase 1. Jadi pada tahap ini ada proses-proses ya. Benang spindel ini akan keluar dari kutub yang berlawanan dan mengait pada sentromer kromosom yang telah berpasangan. Setelah itu, semua bivalen terletak pada bidang ekuator yang tadi pasangan-pasangan itu ya, dia ada terletak di tengah-tengah sama seperti proses metafase pada mitosis. Kemudian pada fase anafase ya, terjadi reduksi kromosom ya, jadi terjadi reduksi bisa terlihat seperti ini. Kemudian kromosom homolognya ditarik benang spindel menuju kutub-kutub yang berlawanan. Jadi ini ada sentromernya ya, di pinggir ini ada sentromernya. Nah, ini si kromosom homolog ini yang tadi pasang-pasangan, dia ditarik oleh benang spindel ya, kemudian akan menuju kutub masing-masing. Selanjutnya masuk ke dalam fase telofase 1. Nah, pada fase ini terbentuk membran nukleus yang mengelilingi kromosom di kedua kutub sel dan terbentuk lekukan untuk membagi sel menjadi dua. Ya, di sini terbentuk lekukan ya supaya dia bisa membagi menjadi dua. Kemudian terbentuklah dua sel anakan dengan kromosom haploid atau N atau setengahnya ya dari kromosom induknya. Setelah itu akan masuklah ke fase meiosis kedua. Ya, meiosis kedua ini terdiri dari tahap sama juga sih ya, tahapannya sama. Cuma bedanya nanti jadi profase 2, profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Pada profase 2, sini ya, setelah tadi dia terpisah ya, lanjut lagi kan. Nah, membran inti kembali melebur. Jadi yang di dalamnya ini ya, membran inti kembali melebur dan sentriol berpisah menuju ke kutub sel yang berlawanan. Nah, kemudian kromatin memadat membentuk kromosom lalu membentuk namanya kromatid. Setelah itu lanjut ke metafase 2. Di metafase 2 ini kromatid bersejajar dengan bidang pembelahan atau bidang ekuator ya, sama dengan metafase yang tadi, dia ada di tengah-tengah. Jadi setiap fase ini punya ciri khas masing-masing ya. Setelah itu setiap sentromer pada kromosom ini diikat oleh benang spindel ya. Dia nih benang yang panjang ini akan diikat oleh benang spindel. Setelah itu masuk ke fase anafase 2. Nah, pada anafase 2 ini sentromer membelah dan dua kromatid terpisah. Ya, tuh. Ya, yang tadinya di tengah-tengah kemudian kemudian dia pasangannya akan terpisah. Nah, kromatid bergerak meninggalkan bidang pembelahan menuju ke kutub-kutub yang berlawanan. Nah, masuklah ke telofase kedua. Pada telofase kedua ini, membran nukleus terbentuk dan diikuti dengan sitokinesis atau sitokinesis pembentukan sel-sel baru ya. Kemudian terbentuklah sel anakan dengan kromosom haploid. Jadinya dia kromosomnya setengah dari kromosom induknya. Dan meiosis ini ya dapat dilakukan oleh sel gamet atau sel kelamin baik pada tumbuhan, hewan, dan manusia. Dan contohnya ada misalnya di sel serbuk sari ya, ada di sel bakal biji, sel ovum, dan sel sperma itu di bagian sel gamet atau sel kelamin ya semuanya. Untuk perbedaannya, di sini terlihat bahwa mitosis dan meiosis itu berbeda. Ya, di sini tempat berlangsungnya mitosis itu di sel somatis atau sel tubuh. Kalau meiosis di sel kelamin.
Tujuannya untuk apa? Pertumbuhan serta penggantian sel rusak atau sel-sel yang mati. Jadi kalau misalnya kita ganti kulit atau misalnya ada yang luka, nah ini adalah pembelahan sel mitosis yang fungsinya ya. Kemudian meiosis itu tujuannya untuk pembentukan gamet atau sel kelamin. Dan kandungan genetiknya pada sel-sel anak ya, kalau mitosis tadi sama dengan sel induknya, jadi 2N. Nah, sedangkan meiosis itu berbeda dengan sel induknya atau N separuhnya. Dan jumlah sel anaknya 4N. 4 sel ya, karena 2N. Ya. Kemudian kalau yang meiosis itu 2 sel. Untuk perbedaan yang lain kan jumlah pembelahannya 1 kali. Kalau meiosis tadi 2 kali, ada meiosis 1, ada meiosis 2. Jumlah kromosom pada sel anak tadi udah ya, diploid sama dengan induknya. Kalau yang ini setengah dari sel induknya. Dan kalau pada mitosis itu tidak terjadi pindah silang atau crossing over. Tidak ada kromosomnya, tidak pindah silang gitu ya. Sedangkan pada proses meiosis itu terjadi adanya pindah silang atau crossing over pada akhir profase 1. Ini rangkumannya ya, jadi saya buatkan bagan rangkumannya ini. Jadi pembelahan sel tadi dibagi menjadi amitosis ya, pembelahan secara secara langsung amitosis, sedangkan mitosis dan meiosis adalah pembelahan secara tidak langsung. Dan ini yang terjadi contohnya ada di bakteri amitosis, itu ingat ya, pembelahan biner, paramecium, bakteri, amuba. Dan kemudian ini adalah tahapan-tahapan yang terjadi pada mitosis dan meiosis. Ini hampir sama, cuma bedanya adalah kalau yang mitosis hanya 1 kali, yang meiosis itu 2 kali ya, ada meiosis 1, ada meiosis 2. Dan ini adalah latihan untuk kalian ya. Nanti saya akan memberikan latihan soal quizzes ya. Saya akan berikan linknya atau kode gamenya itu di grup. Ini kerjakan secara mandiri ya, hanya terdiri dari 10 soal. Sedangkan untuk yang kelompok itu kalian bertugas adalah membuat cover lagu tentang pembelahan sel. Terserah mau pakai lagu apa nadanya boleh ya. Itu silakan cari. Nanti untuk baitnya itu bisa saya berikan contoh baitnya, tapi kalian mengcover lagunya dengan nada terserah pilihan masing-masing. Sampai di sini dulu, jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga follow IG MTS Asada dan Facebook ya MTS Asada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.